sebaiknya bisa dimasukin ke daftar list rencana teman-teman semua yang ada di Indonesia ini untuk kedepannya kalau mau berangkat ke Jepang sebelum dapat job. Nah, job yang pertama itu kalau menurut saya, terutama yang masih di Indonesia, itu belum banyak orang yang tahu. Nah, untuk 2026 ini menurut saya pribadi, menurut informasi yang saya terima baik dari teman, dari TSK, dari Kumiai kayak gitu kan, yang dimana-mana, terus dari media-media sosial, itu saya mendapatkan informasi tentang job-job yang menurut saya itu setelah saya pelajari, setelah saya analisa untuk kedepannya itu bagus. Itu ada 2 job guys. Tapi disclaimer dulu, ini bukan ajakan atau harus menyuruh kalian untuk mengambil job tersebut ya guys. Ini menurut opini pribadi saya. Jadi kalau teman-teman ini yang ada di Indonesia belum mendapatkan job atau masih mau masuk LPK, sebaiknya bisa dimasukin ke daftar list rencana teman-teman semua yang ada di Indonesia ini untuk kedepannya kalau mau berangkat ke Jepang sebelum dapat job. Nah, job yang pertama itu kalau menurut saya itu Jido Saseibi. Jido Saseibi itu apa? Jido Saseibi itu kalau di Indonesia mungkin lebih ke mekanik ya guys, maintenance, mekanik mobil terutama ya, terus mekanik mesin kayak gitu. Kenapa ini saya rekomendasikan job ini? Karena di Jepang itu untuk bidang Jido Saseibi atau maintenance ini itu yang lamar itu masih sedikit guys, terutama ini untuk Tokutegino ya. Magang juga boleh, magang untuk ngambil job Jido Saseibi, tapi kalau bisa ngambilnya langsung Tokutegino guys. Jadi di Indonesia itu udah ada SSW nya, TG1 newcomer itu udah ada bidang Jido Saseibi, untuk bisa diambil SSW nya itu udah ada. Kalau kalian bahasa Jepangnya mampu, bisa ambil SSW nya Jido Saseibi, terus ambil visa Tokutegino 1 newcomer, itu cocok. Nah, kenapa saya merekomendasikan job ini ya bagus untuk 2026 untuk saat ini ya? Karena di Jepang itu untuk mekanik guys, anak-anak muda di Jepang terutama itu sedikit banget yang mau kerja di mekanik kayak gitu kan. Di mana ya, terutama ya kayak di bengkel-bengkel mobil, terus showroom, bengkel-bengkel resmi lah yang ada di Jepang terutama kan, itu sedikit di sini. Jadi permintaan orang asing untuk bekerja di bidang Jido Saseibi ini banyak banget di Jepang guys. Pekerjaannya pun juga banyak banget, bisa milih. Kalau di Jepang loh ya, kalau udah di Jepang. Nah, pekerjaannya banyak, permintaannya banyak, yang daftar itu sedikit. Jadi peluang kalian nih kalau mau ngambil job Jido Saseibi itu kemungkinan hampir 80% itu bisa keterima guys, asal punya SSW nya, terus persyaratan bahasanya mampu, itu kemungkinan 80% itu keterima dan berangkatnya cepat untuk bidang Jido Saseibi ini atau maintenance mekanik ini. Nah, yang kedua keunggulannya dari job ini tuh kalau menurut saya jenjang karirnya panjang. Misalnya kalian mau ngambil Tokutegino 1 newcomer gitu ya, visa 5 tahun. Nah, di Jido Saseibi ini itu ada perpanjangan visa Tokutegino 2 itu udah dibuka kalau nggak salah, itu SSW nya tahun kemarin. Jadi bisa untuk jenjang karir Tokutegino 2 itu udah ada tesnya kemarin, dan banyak yang lulus kemarin itu. Kayak kata banyak teman saya itu yang udah lulus di situ. Dia udah 3 tahun mempelajari tentang mekanik di mesin, di mobil, otobanya apal semua, terus ambil tes Tokutegino 2, alhamdulillah lulus. Untuk jenjang karirnya panjang banget. Terus yang ketiga itu gajinya lumayan, lemburnya lumayan, gajinya lumayan, itu udah pasti. Nah, jadi teman-teman tuh kalau mengambil Jido Saseibi yang banyak banget manfaat yang didapatkan dari segi ilmu. Terus mungkin kalau kalian udah nggak kerja di Jepang, itu ilmu mekanik
atau cara-cara yang di Jepang ini bisa kalian terapkan di Indonesia, itu nggak bakal rugi. Ini prospek banget ke depannya untuk di Jepang maupun di Indonesia. Itu ilmunya sangat bermanfaat banget kalau menurut saya ya, untuk job bidang Jido Sasaibi ini guys. Nah yang kedua, kalau menurut saya ini peternakan. Nah bidang peternakan ini gampang banget, SSW nya diambilnya juga mudah, tesnya banyak yang lulus, anak-anak pemula-pemula itu banyak yang lulus. Terus di Jepang itu job peternakan banyak banget guys, lowongan kerjanya banyak banget. Pokoknya tiap hari itu ada, terutama nih yang di daerah-daerah atas ya, Hokkaido, Sapporo kayak gitu, banyak banget job-job peternakan. Dan gajinya juga lumayan kalau job peternakan, lemburannya banyak, gajinya juga besar. Terus kalian bisa nabung banyak lah pokoknya kalau ngambil job peternakan itu. Berangkatnya pun juga lumayan cepat ya kalau untuk Tokutegino, apalagi kalau magang mungkin tambah cepat lagi guys. Nah tapi minusnya di job peternakan ini karena dia kan lokasinya di gunung-gunung ya guys, di desa, nggak mungkin di kota. Yang pasti di desa, di tengah hutan, di atas gunung, di pinggir-pinggir pelosok-pelosok Jepang kayak gitu. Tuh job peternakan pasti tempatnya di daerah-daerah yang seperti itu. Nah susahnya kalau ngambil job peternakan itu, kalau mau belanja, kalau mau main kayak gitu susah guys, karena akses transportasinya itu nggak ada biasanya. Jadi mereka harus punya mobil sendiri, harus diantar sama orang perusahaan dan segala macam. Tapi untuk nabung terus ngejar cepet berangkat kayak gitu, peternakan saya merekomendasikan itu masih bagus sih kalau menurut saya ya. Asalkan teman-teman semua ini nggak malu, nggak gengsi kayak gitu kan, berkecimpungan dengan dunia hewan, terus kotoran-kotoran hewan kayak gitu, top banget ini job sih. Soalnya udah ada adik saya sendiri yang saya arahkan ke peternakan, belum ada setahun, Tokutegino newcomer, dia terbang guys. Tinggal cari TSK di sini, Mensetsu, terbang, udah nggak ada yang namanya embel-embel gitu, nggak ada sekarang. Dan gajinya juga top, lumayan. Saya nggak bisa spill gajinya berapa, yang pasti mantep lah di sana itu. Ya minusnya tadi, kalau mau keluar susah, nggak ada akses transportasi gitu. Menurut saya job peternakan ini bagus untuk yang usianya 4, dia udah umur lah 35 ke atas kayak gitu. Jadi dia kan fokus kerja aja udah kan gitu. Nah mungkin untuk sementara dua bidang ini yang bisa saya rekomendasikan ya, tapi disclaimer ini bukan ajakan atau suruhan teman-teman semua yang belum dapat job untuk langsung mendaftarkan ke bidang-bidang tersebut. Saya cuma merekomendasikan, ngasih edukasi. Kalau bidang yang saya kasih tahu tadi itu hanyalah gambaran sesuai pengalaman saya, sesuai informasi yang saya dapatkan di sini guys. Kalian bisa boleh, kalau di Indonesia bisa boleh memilih job apapun itu, yang penting kalian cepat berangkat di Jepang dan bisa menjalankan pekerjaan itu dengan baik, sesuai dengan fashion teman-teman semua. Oke gitu aja ya, mungkin nanti bisa disambung lagi video selanjutnya untuk kita akan membahas masalah job-job dan pekerjaan lagi di Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat, bye bye.